Kita lanjutkan dengan materi statistika. Untuk penyajian data dari diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut dengan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ada dua bentuk, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang membedakan kalau tabel distribusi frekuensi data tunggal pada datanya ini merupakan data tunggal. Nah, ini contohnya ini 32, 33, 34 dan seterusnya, ini data tunggal. Kemudian untuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, data kelompok ini nanti ciri khasnya adalah berbentuk kelompok. Ya, ini contohnya ini 3. Jadi datanya berupa interval. Nah, kita awali dengan jika ada data yang sangat besar, kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jika dalam instruksi tersebut tanpa ada aturan yang ditetapkan pada soal, maka kita menggunakan langkah umum, yaitu yang pertama tentukan jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua tentukan banyaknya kelas. Ini bisa digunakan dengan rumus Sturges, yaitu 1 tambah 3,3 log n, dengan n adalah banyaknya data. Nah, kemudian berikutnya menentukan panjang kelas dengan P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kemudian yang keempat, tentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Batas kelas pertama diambil dengan nilai data terkecil atau nilai yang lebih kecil dari data terkecil tersebut. Kemudian tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan tulusnya. Kita ambil contoh, misalnya data dari 30 siswa kelas 11 IPA berikut. Nah, dari kumpulan data tersebut, data terbesarnya adalah 88, data terendahnya adalah 30. Maka kita cari jangkauannya, yaitu 88 dikurangi 30 sama dengan 58. Kemudian banyak kelas interval, kita gunakan rumus Sturges, 1 tambah 3,3 log 30. Nah, ini dihitung menggunakan kalkulator sehingga ketemu 5,874. Kita bulatkan menjadi 6. Panjang kelas intervalnya kita peroleh dari jangkauan dibagi banyak kelas, yaitu 58 dibagi 6. 9,67 kita bulatkan menjadi 60. Batas bawah kelas pertama adalah data terkecil, tetapi bisa juga data yang lebih kecil dari itu. Misalnya batas bawah kelas pertama kita gunakan data terkecil yaitu 30, sehingga batas atas kelasnya adalah 30 ditambah panjang kelas dikurangi 1. Jadi 30 tambah 10 dikurangi 1, 39. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kelas pertama yaitu 30 sampai 39, lanjut kelas kedua setelah 39 adalah 40, maka kita lanjut 40 sampai 49. Kemudian kita lanjut lagi setelah 49 berarti 50 sampai 59 dan seterusnya sampai data yang tertinggi berada pada kelas yang terakhir. Kemudian kita hitung frekuensi dari tiap-tiap kelas interval tersebut dengan cara yang paling mudah menggunakan turus. Nah, dengan turus ini kita mulai dari data, misalnya data 60. Data 60 kita masukkan ke interval ini nih, data 60. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian 61 kita masukkan ke sini dan seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah 5 Anda garis sehingga nanti mudah menghitungnya. Setelah Anda lakukan semua sampai data yang terakhir, maka Anda hitung dan rekap pada kolom frekuensi. Nah, setelah direkap, dihitung, jumlahkan ke bawah. Jika mendapatkan total data
seperti ini 30 siswa, di sini kita mendapatkan 30, berarti langkah yang kita lakukan sudah benar. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi data kelompok ya. Ini tabel distribusi frekuensi. Kemudian berikutnya, setelah kita berhasil membuat tabel distribusi frekuensi, kita akan membahas tentang histogram dan poligon. Histogram ini mirip seperti diagram batang, tetapi untuk histogram ini, kalau diagram batang, datanya adalah data tunggal. Kalau histogram ini seperti diagram batang, tapi berasal dari data kelompok. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat histogram. Histogram adalah penyajian data frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Pada histogram ini ada dua batang yang berdampingan, tidak terdapat jarak ya. Jadi batang yang berdekatan itu berimpit. Sumbu mendatar atau sumbu X itu menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan pada sumbu tegak menyatakan frekuensi. Nah, yang berada pada sumbu X nanti adalah tepi-tepi dari tiap kelas. Nah, di sini kita bahas apa yang disebut tepi bawah, tepi atas, batas bawah, dan batas atas ya. Tepi bawah ini kita peroleh dari batas bawah dikurangi setengah. Tepi atas kita peroleh dari batas atas ditambah setengah. 0,5 ini jika nilai ketelitiannya hingga satuan. Nah, coba kita membuat histogram dari tabel distribusi frekuensi yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita tentukan tepi kelasnya ya, yaitu tepi bawah nih. Ini batas bawah 30, tepi bawahnya 29,5 dari mana? Dari 30 dikurangi setengah. Kemudian tepi atasnya ini diperoleh dari 39 ditambah 0,5. Anda lakukan terus sampai kelas terakhir. Kemudian untuk membuat yang kedua adalah untuk membuat poligon frekuensi, maka nanti kita membutuhkan titik tengah dari tiap kelas. Nah, titik tengah. Untuk menentukan titik tengah itu, bagaimana rumusnya? Titik tengah kita peroleh dari jumlah antara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi ini 34,5 itu kita peroleh dari 30 tambah 39 dibagi 2. Ini ya, jadi 69 dibagi 2, ketemunya ini. Dan seterusnya Anda lakukan sampai kelas terakhir. Kemudian kalau sudah, histogramnya adalah seperti ini. Ya, yang berada di bawah ini adalah tepi-tepi kelas. 29,5 ini adalah tepi bawah kelas pertama. 39,5 adalah tepi atas kelas pertama sekaligus adalah tepi bawah kelas kedua. Dan seterusnya. Kemudian ini berada pada sumbu X-nya ya, yang berupa nilai. Kemudian pada sumbu yang vertikal, sumbu Y-nya, ini adalah frekuensi. Nah, tinggi batang ini menyatakan frekuensi dari tiap-tiap kelasnya. Setelah kita membuat histogram, maka jika di tengah-tengah dari setiap batang itu kita hubungkan dengan garis, maka akan kita peroleh poligon frekuensi. Jadi pada poligon frekuensi ini yang berada di bagian bawah adalah titik tengah kelas. Nah, ini titik tengah kelasnya. Ya, titik tengah kelasnya. Kemudian ini titik-titiknya ini menyatakan frekuensi dari tiap-tiap kelas. Nah, ini yang disebut dengan poligon frekuensi. Kita lanjutkan selanjutnya untuk yang tabel frekuensi kumulatif dan OGIF.
tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua, yaitu yang kurang dari dan lebih dari. Pedomannya untuk tabel distribusi frekuensi kurang dari, pedomannya adalah tepi atas. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, pedomannya adalah tepi bawah kelas ya. Nah, sekarang kita coba tadi tabel pada contoh 8 kita sudah memperoleh tabelnya, kemudian kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang kita buat kurang dari. Ini pedomannya adalah tepi atas ya. Jadi pedomannya adalah tepi atas ini. Nah, kita cari tepi atasnya di sini masing-masing ya. Tadi ini batasnya 39,5, 39, di sini 39,5 dan seterusnya Anda buat. Kemudian frekuensi kumulatifnya kita peroleh dengan, nah Anda pahami bersama apa sih arti dari di sini kurang dari 39,5 adalah 2, artinya begini. Banyaknya data yang kurang dari sama dengan 39,5 ada 2 data. Kenapa? Yang kurang dari 39,5 otomatis kan berada pada kelas pertama ya. Kelas pertama ini berarti ada 2 data. Kemudian yang kurang dari 49,5 ada 6 data. Ini berasal dari 2 data di kelas pertama dan 4 data di kelas yang kedua. Jadi 2 tambah 4. Ini dijumlahkan ya. Jadi 2 tambah 4, 6. Nah, kenapa? Karena ya kurang dari 49,5 kan berarti di interval pertama dan interval kedua. Kemudian kurang dari 59,5 berarti dari sini sampai ke sini. Ini totalnya. Berarti ada 14. Dan seterusnya Anda cari masing-masing sampai kelas terakhir. Nah, di sini untuk di kelas terakhir data yang kurang dari 89,5 ini pasti sama dengan jumlah data ya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Pedomannya di sini adalah tepi bawah tiap kelas. Jadi di sini batas bawahnya ini kita cari tepinya. Tepi itu kita peroleh dari batas kelas dikurangi setengah. Jadi 30 kita dapatkan 29,5. 40 kita dapatkan 39,5 dan seterusnya. Kemudian frekuensi kumulatifnya berarti pengertiannya seperti ini. Banyaknya data yang lebih dari 29,5 itu kan berarti seluruh data. Jadi 30. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari ini total data pasti berada di paling atas. Kemudian yang lebih besar sama dengan 29,5. Berarti kan 30 dikurangi kelas yang pertama. Ya. Dikurangi kelas yang pertama. Jadi 30 di sini dikurangi 2. Sama dengan 28. Kemudian berikutnya. Di kelas yang ketiga lebih besar sama dengan 49,5. Berarti 28 di sini dikurangi 4. Nah, jadi ketemunya adalah 24. Dan seterusnya sampai Anda berada pada kelas terakhir. Nah, kalau sudah jadi semuanya dari tabel tersebut, kita akan bisa membuat OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif kita peroleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau OGIF negatif kita peroleh dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini gambar OGIF-nya. Yang OGIF positif di sini ini kan pedomannya menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Di frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kemudian yang atas ini adalah frekuensi kumulatif ya, bukan frekuensi biasa. Nah, kemudian Anda tentukan titik-titiknya berdasarkan tabel frekuensi kumulatif tadi, kemudian hubungkan dengan kurva mulus ya. Menghubungkannya bukan dengan garis lurus tapi menggunakan kurva mulus. Ya.
Nah, kemudian kita lanjut dengan yang ogive negatif. Ini namanya ogive positif. Ogive positif. Gambarnya naik. Kemudian kita lihat ogive negatifnya. Nah, di sini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini adalah frekuensi kumulatif lebih dari jumlah frekuensinya. Nah, ini adalah ini adalah tepi bawah tiap kelas. Kalau yang ini tadi, maaf ya, ini adalah yang di sumbu X adalah tepi atas tiap kelasnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, ini kita peroleh ogive negatif, gambarnya turun ya. Dari yang pertama, tadi kita letakkan dari tabel 30, 28, 24, dan seterusnya, kemudian sampai sini. Nah, yang di frekuensi di sini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Ciri khasnya kalau ogive positif itu gambarnya naik. Dan berada pada puncak, adalah total data. Kemudian untuk ogive negatif, ini cirinya adalah grafiknya turun. Nah, yang pertama startnya itu dari total data. Ini bedanya. Nah, untuk lebih lengkapnya, Anda bisa membaca pada sumber yang saya pakai, yaitu dari modul Matematika kelas 12 KD 3.2 dari Kemendikbud yang sudah saya berikan pada materi sebelumnya, kemudian pada buku Erlangga di kelas 12. Nah, coba kita lanjut dengan latihan soalnya. Di bawah ini ada data berat jeruk dalam kilogram yang dijual oleh seorang pedagang buah selama 45 hari. Nah, di sini berarti ada 45 data. Pertanyaannya adalah Anda disuruh membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, tetapi di sini kita tidak menggunakan cara langkah-langkah tadi. Kita nggak menggunakan rumus statistik tadi. Kita membuat sesuai dengan ketetapan di soalnya. Kelas interval yang pertama 38 sampai 42. Kelas yang kedua ini 43 sampai 47. Kelas yang ketiga 48 sampai 52. Nah, kelas seterusnya Anda lanjutkan, berarti Anda teruskan dari 53 sampai berapa dan seterusnya. Berapa kelasnya? Yang jelas di situ nanti data yang tertinggi berada pada kelas yang terakhir ya. Ini yang pertama ya, Anda nanti membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jadi ada kolom berat ya datanya, kolom data, kemudian turus, kemudian frekuensi, ada 3 kolom. Kemudian yang kedua, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, Anda membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian berikutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya yang keempat, Anda disuruh membuat ogive negatif dan Anda disuruh membuat ogive positif. Nah, jadi ada 2 ogive berdasarkan tabel tadi ya, ogive positif dan ogive negatif. Nah, kemudian setelah itu untuk yang D nggak usah dikerjakan saja, langsung ke yang E. Membuatlah histogram dan poligonnya. Histogramnya silakan dibuat, kemudian poligonnya dibuat. Ya, kan bisa Anda coba.